Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Hari ini masih tentang mujizat yang pertama. Nah, kalau dari pertanyaan saya di minggu pertama, semua menjawab ini, saudaraku. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Air menjadi anggur. Mari kita baca. Baik. Saya mulai dari ayat 1, Yohanes 2, ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Sama-sama. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca dan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saudaraku, dalam menulis Injil, Yohanes memilih, jadi saudara paham kalau ngikutin khotbah sampai 3 minggu ini, masing-masing memilih
Memilih itu berdasarkan apa yang diingat, berdasarkan apa yang dilihat. Menurut Yohanes, air menjadi anggur itulah yang pertama. Menurut Yohanes, itulah yang pertama dikerjakan Yesus. Dan satu-satunya dalam Injil yang menulis kalimat yang pertama dari tanda-tandanya hanya Yohanes. Kita nggak bisa bilang itu pasti yang pertama, tidak. Gitu ya. Menurut Markus beda kok, gitu ya. Menurut Markus sama Lukas sama, menurut Matius beda. Saudaraku, memang bapak-bapak dulu dengan keterbatasan belajar, pendidikan, itu kalau orang Sunda bilang kekeh. Yang pertama itu adalah air menjadi anggur. Tapi kalau dilihat yang lain, dia bukan yang pertama. Menurut Matius lain, menurut Markus dan Lukas lain. Gitu. Kalau mayoritas siapa? Markus dan Lukas. Tapi bukan itu masalahnya. Ya, masing-masing menulis berdasarkan apa yang dilihat, diingat, dan itulah yang ditulis. Gitu. Karena penulisan ini sudah 3, 4, 50 tahun gitu setelah Yesus naik ke sorga. Saudara, jadi mungkin selama ini terpatri di kepala saudara, yang pertama itu adalah air menjadi anggur. Itu menurut Yohanes gitu. Dalam urutan lain sama-sama setelah memilih murid. Kan gitu. Tapi saya senang dengan tulisan Matius. Urutannya itu dia khotbah di bukit dulu, selesai khotbah di bukit baru melakukan ini gitu ya. Itu senang namanya ya. Saya urutannya kok gitu. Kalau yang ini tiba-tiba dia nggak ada cerita ini dan itu, tahu-tahu bikin gitu ya. Tapi itu kan cara menulis dari keempat penulis Injil. Nah, baik saudaraku, Lukas dan Markus sama, yaitu tentang orang yang disembuhkan dari kerasukan setan. Lalu Matius menuliskan tentang orang kusta disembuhkan. Nah, lalu saudaraku, Yohanes menuliskan tentang, paling mungkin dia sangat ingat karena ini pesta ya. sangat ingat karena ini pesta, saudaraku. Air diubah jadi anggur. Nah, kehadiran Yesus pada perjamuan kawin di Kana itu bersama dengan murid-muridnya, gitu. Ya, bersama-sama dengan murid-muridnya. Tapi di sana juga ada orang tuanya, yaitu Maria. Nah, kehadiran Yesus dan murid-murid yang baru saja dipanggil menjadi murid dari nelayan, dari pemungut cukai, dari yang ditemui di bawah pohon, yaitu Natanael, baru saja dipanggil. Lalu mereka diajak ke pesta pernikahan. Saudaraku, ini pemimpin baru, gitu ya. Siapa yang kenal? Kayak gitu. Ada murid 12, mungkin itu saja yang mengenal. Orang lain udah kenal belum? Belum. Dia belum dikenal oleh banyak orang sebagai pemimpin yang punya murid. Dia baru saja dibaptis, pilih murid. Nah, kesempatan ada pesta. Gitu. Saudara paham kalau mau pemilu? Ada pesta. Pasti si calon itu kan dia hadir ya. Dia hadir. Kenapa hadir? Ini pertemuan publik, saudaraku. Nah, kira-kira saudara tahu ini Yesus dia hadir di sana. Selain memang itu kerabatnya, satu wilayah. Nah, Yesus hadir dengan murid-muridnya. Nah, selain bersama keluarga, juga sama murid-murid, ini jadi bagian Yesus untuk bersosialisasi. Ya, untuk bersosialisasi
dengan masyarakat. Karena pesta pernikahan dihadiri oleh banyak orang dan menjadi kesempatan untuk Yesus menjalankan misinya, misi penyelamatan umat manusia, misi menjadi terang dan garam, misi untuk menjangkau domba-domba yang tersesat. Jadi, kenapa Yesus hadir di sana? Tujuannya itu, saudaraku. Tujuannya dia ingin dikenal, nanti dia bikin mujizat kan begitu ya. Lalu dia memang mengajarkan pada kita semua umat percaya bahwa bersosialisasi itu perlu. Setelah jadi Kristen, jangan menutup diri. Ya. Karena kita belum di sorga. Walaupun ada pemimpin negara bilang ya kalau mau sempurna ke sorga sekarang katanya. Nggak ada yang mau lah. Gitu ya. Itu pemimpin negara di negara ini ada yang ngomong gitu, kalau saudara ikuti kan ada itu ya. Ya kalau mau sempurna pergi aja ke sorga. Ada yang mau sekarang ke sorga? Kalau ditanya sekarang nggak mau. Tapi siapa yang mau ke sorga? Sekarang? Ya kalau boleh sekarang ya udah, nggak bisa milih ya, nggak bisa milih. Nah saudaraku, kita akan lihat beberapa hal. Yang pertama tentang pesta pernikahan yang kekurangan anggur. Alkitab menuliskan ini ada dua kata-kata yang sedikit beda. Maria berkata kehabisan. Yohanes menuliskan mereka kekurangan anggur, kan gitu ya. Tapi waktu Yesus bilang ke Yesus, mereka kehabisan anggur. Kurang atau habis? Ya? Kurang atau habis? Saya tidak hadir di sana, saya nggak tahu persis. Mungkin masih ada sedikit-sedikit bagi tamu dan keluarga, ini habis nih. Kalau nggak cepat diatasin, masalah kan gitu ya. Oke. Saudara, pesta pernikahan di zaman itu berlangsung 1 minggu. Saya bayangkan saudaraku, pesta pernikahan sekarang yang hanya 2 jam itu repotnya gitu ya, repotnya. Ini 1 minggu gitu ya. Bukan repot materialnya saja, tapi lebih repot apanya saudaraku? Apanya? Konsumsi gampang, uang. Ya. Itu sangat merepotkan. Nah, saudaraku, yang diundang pada masa itu bukan hanya keluarga dan kenalan, tapi orang satu kota. Makanya seminggu, saudaraku. Orang satu kota. Dan kalau tidak datang ke pesta itu, akan jadi catatan. Orang itu tidak menghargai. Jadi catatan itu. Orang tersebut tidak menghargai. Nah, saudaraku, lalu kenapa sih sampai habis? Sampai kurang anggurnya? Mungkin saja, saudaraku, mungkin saja keluarga yang mengadakan pesta ini bukan orang kaya. Ya, bukan orang terpandang, bukan pemimpin atau pejabat. Sehingga persediaannya agak sedikit nggak cukup gitu. Mungkin dia sediakannya sudah segini aja lah, kan nanti yang datang juga nggak banyak gitu. Tapi ternyata yang datang banyak. Ya. Sehingga anggur yang diperhitungkan, dipersiapkan sebelumnya tidak cukup untuk 1 minggu. Hari ketiga sudah kurang, hari ketiga sudah habis. Nah, dalam kondisi inilah Bapak Ibu Saudara, Maria berkata kepada anaknya, ya, Maria berkata kepada anaknya, mereka kehabisan anggur, ya. Ayat 3 mengatakan mereka kehabisan
anggur. Ya. Catatannya adalah, perhatikan ini, Maria tidak meminta Yesus untuk membuat mujizat. Tidak. Yesus cuma ngomong, mereka kehabisan anggur. Kalau orang Batak katanya itu ada kemungkinan berdarah Yahudi, iya kali ya. Karena Yesus ini cuma dibilang mereka kehabisan anggur, dia udah tahu apa yang harus dia perbuat. Kan kalau orang Batak kan cuma bilang, coba dihitungkan dulu ininya, bawa ke situ, supaya enak itulah. Anaknya kerjakan nggak? Kerjakan sesuai yang dibilang bapaknya nggak? Sesuai. Walaupun dia bisik-bisik mamanya dulu supaya jangan dimarahin bapaknya. Kan ibunya cuma bilang mereka kehabisan anggur. Nah, saudara-saudaraku, Yesus merespon perkataan Maria ini. Yesus merespon perkataan Maria ini sepertinya itu satu permintaan. Sekarang kalau kita bicara bahasa komunikasi, mereka kehabisan anggur. Menurut saudara, kalau di satu keluarga datang, nah menurut saudara, apa yang dimaksud? Bantu. Kok nggak ada yang bilang, udah habis pulang aja? Bisa nggak? Bisa. Udah habis pulang aja. Ngapain di sini? Udah habis. Gitu. Tapi bisa juga cobalah bantu. Gitu. Nah, jadi saudaraku, kalau dilihat jawabannya, kan mereka kehabisan anggur. Yesus merespon. Nah, responnya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Ya, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Nah, saudaraku, sebagai anak, sepertinya Yesus ini biasa membantu ibunya. Karena sangat besar kemungkinan di sini Yusuf sudah meninggal. Sebagai anak sulung. Ya, karena Yesus punya adik-adik ya, dari perkawinan Yusuf dan Maria. Sebagai anak sulung, dia membantu ibunya setelah Yusuf tidak ada. Dia hadir di pesta pernikahan bersama Maria. Kenapa? Karena dia mendampingi Maria sebagai anak. Jadi Yesus hadir di sana sebagai anak Yusuf dan Maria. Ya. Jawabannya, saudaraku, mau apakah engkau daripadaku? Halo ibu-ibu, kalau seorang anak saudara ngomong begitu terus anaknya jawab begini, menurut ibu-ibu bagaimana? Coba, ayo ibu-ibu, mau apa ibu dari saya? Ya? Ya udah, lewatin dulu. Nanti mikir, nanti saya tanya lagi. Nah, yang kedua saudaraku, ini catatan. Mujizat itu terjadi bukan atas permintaan. Ya, garis bawah itu. Mujizat terjadi bukan atas permintaan Maria. Jadi terjadinya mujizat bukan karena diminta. Yesus hadir di sana. Dan Yesus tahu kebutuhan yang mendesak saat itu. Lalu ia melakukan sesuatu untuk menolong karena dia tahu. Maria di poin pertama tadi tidak minta Yesus bikin mujizat. Maria cuma bilang anggur habis. Tapi poin kedua ini harus jadi catatan juga bahwa mujizat terjadi bukan karena permintaan Maria. Ya, Yesus hadir, Yesus tahu dan kemudian dia melakukan sesuatu. Jadi apa pelajarannya di sini saudaraku? Yesus hadir itu penting. Yesus hadir dalam keluarga. Yesus hadir dalam kehidupan pribadi. Yesus hadir saat kita mengalami kesulitan. Yesus hadir saat saya sakit. Yesus hadir saat kita sakit.
Yesus hadir saat kita menghadapi masalah berat. Dan kalau Yesus hadir, Yesus pasti melakukan sesuatu. Amin. Mungkin banyak nasihat gini, ya udah berdoa. Waktu saudara mengalami pergumulan berat, saya tanya, saudara bisa berdoa dengan baik? Bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Waktu saudara punya masalah berat di keluarga, saudara bisa berdoa? Jujur, bisa berdoa? Waktu sakit, bisa berdoa? Ya doanya paling untuk sepotong saja ya. Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya, kan itu saja. Kalau masih ingat nih, Tuhan ampuni saya. Kalau masih ingat, kadang itu udah gak ingat. Pengennya cepet sembuh itu aja, gitu. Nah, jadi bagaimana di sini, saudaraku? Kita harus menabung. Carilah Tuhan waktu engkau sehat. Ya. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan waktu ada kesempatan. Karena satu kali kita nggak bisa tadi saya bilang berdoa dengan baik, menyampaikan seperti apa yang seharusnya kita sampaikan. Tapi di sana Tuhan hadir. Dan Tuhan hadir, Dia tahu apa yang jadi pergumulan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Lalu di sanalah Dia bertindak untuk menolong saya dan saudara. Amin. Carilah Tuhan waktu ya dekat. Carilah. Waktu kita mencari Tuhan, Dia ada dekat, Dia hadir. Dan waktu kita membutuhkannya, saudaraku, kadang kita tidak bisa berkata ini dan itu. Tapi Tuhan yang tahu kebutuhan itu. Tuhan bertindak. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus membuat mujizat bila diperlukan. Bahkan ketika kita tidak meminta pun Tuhan lakukan itu. Ya. Yesus melakukan sesuatu untuk kesejahteraan kita, kenyamanan kita. Yang ketiga, saudaraku, garis bawahi juga ini. Mujizat dilakukan bukan atas permintaan Maria. Ya. Jadi kalau mujizat itu adalah kedaulatan Tuhan. Tadi sudah dijelaskan bahwa terjadinya mujizat bukan atas permintaan, termasuk ini saudaraku. Bukan atas permintaan Maria. Jadi bukan atas permintaan Maria Yesus melakukan mujizat. Bahkan jawaban Yesus sendiri, nah jawaban Yesus, mau apakah engkau daripadaku? Itu jawaban yang bagaimana menurut saudara? Jadi jawaban Yesus ini terkesan tidak sopan. Nah, di sini Yesus ingin menegaskan ada alasannya. Jadi jawaban yang tidak sopan sepertinya itu ada alasannya. Di sini Yesus menegaskan bahwa kalau Ia melakukan sesuatu, mujizat, pertolongan dan lain sebagainya, itu bukan sebagai anak Maria. Saudara paham? Bukan sebagai anak Maria. Kalau anak Maria dan Yusuf itu kan sama seperti ya sama seperti anak-anak di sini. Kalau waktu itu seperti anak Yohanes kan punya bapak ibu, ya nggak ada bedanya dengan Yohanes. Petrus ditulis punya mama karena mama punya mertua, karena dibilang mertuanya sakit. Artinya Petrus punya bapak ibu juga kan. Nggak bedanya, gitu. Punya bapak ibu juga. Tetapi di sini Yesus menegaskan bahwa saya hadir di sini sekarang. Saya akan tolong orang-orang ini. Saya akan memberkati pesta pernikahan ini. Tapi bukan dengan status anak Maria. Jadi bukan atas perintah Maria. Paham ya saudaraku? Makanya dia jawab seperti itu. Ya.
Saya tanya ke anak-anak jawab tadi katanya nggak sopan. Benar, nggak sopan. Karena Yesus ingin membuat garis. Membuat garis. Saya akan membuat sesuatu nih. Dalam hati Yesus akan tolong. Tapi saya bukan anak Maria. Saya adalah Mesias. Saya adalah anak Allah. Begitu. Nah, saudara-saudaraku, ketika Yesus kemudian melakukan mujizat, air menjadi anggur, karena Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias yang melihat kebutuhan, yang melihat sesuatu harus segera diatasi. Jadi Yesus melakukan atas kehendaknya sendiri. Amin. Yesus melakukan atas kehendaknya sendiri. Jadi ada batas, garis di mana Yesus itu anak Maria, di mana Yesus itu adalah Tuhan. Ya, baik. Yang kedua, air berubah menjadi anggur. Benar, Maria hanya berkata bahwa pesta itu sedang kekurangan anggur. Tetapi dari perkataan tersebut, sepertinya Maria berharap Yesus melakukan sesuatu. Ya, sepertinya Maria itu berharap Yesus melakukan sesuatu untuk membantu. Karena biar bagaimanapun ini kerabat, dan kasihan juga kalau orang pesta sampai kekurangan anggur, dan tidak ada orang pesta, kalau sekarang mungkin kekurangan makanan gitu ya. Kalau dulu lebih diutamakan anggur, ya makanan tetap, tapi anggur utamakan. Jadi sampai nggak bisa nyedok anggur, waduh, malu sekali. Nah, saudaraku, kalau dilihat percakapan dan jawaban percakapan Maria dengan Yesus, sepertinya juga Yesus ini sudah melakukan, sudah biasa dilakukan Yesus hal-hal semacam itu saat tinggal di rumah, menolong, membantu tetangga, orang-orang lain yang dalam kesusahan. Yesus ini boleh jadi sangat ringan tangan untuk membantu. Sudah biasa membantu, menolong orang lain. Sehingga waktu ada kesulitan, Maria ngomong, Yesus ngerti. Ya, Maria nggak usah ngomong, itu tolong dibantu. Nggak usah. Maria cukup ngomong, mereka kehabisan anggur. Tapi Yesus sudah tahu kalimat itu. Tujuannya apa? Yesus tahu. Karena memang selama ini sudah biasa melakukan seperti yang dikatakan Maria, dengan perkataan yang ibu dan anak itu sudah saling paham. Nah, saudaraku, peristiwa perjamuan di Kana terjadi setelah Yesus baru saja memilih murid-murid. Dan inilah momen yang pas untuk memperkenalkan dirinya yang sebenarnya. Jadi Yesus ingin memperkenalkan dirinya. Siapa diri Yesus yang sebenarnya? Yaitu dengan mengadakan tanda ajaib atau mujizat. Gitu. Dan tanda ajaib atau mujizat ini tentu dia pilih juga sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain. Gitu ya. Sesuatu yang belum pernah dilakukan orang-orang pada masa itu. Yaitu dia pilih air menjadi anggur. Nah, dia ingin memperkenalkan diri kepada publik bahwa dia bukan sekedar anak Maria dan Yusuf. Dia bukan sekedar orang Nazaret, tetapi dia adalah Mesias. Yesus Tuhan yang menjadi juru selamat dunia. Dia pilih waktu yang tepat, ya. Nah, waktu yang tepat biasa kita sebut waktu Tuhan. Nah, saudaraku, Yesus tahu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk menolong orang-orang lain. Yesus tahu waktu yang tepat untuk menolong kita semua. Amin. Yesus tahu yang tepat kapan dia mengangkat kita, kapan dia memberkati dia, kapan dia menyembuhkan kita.
kapan juga dia menyelesaikan masalah dalam keluargamu. Yesus tahu waktu yang tepat untuk melakukan itu. Nah, yang disebut waktu itu ada 3. Yang pertama aion. Saudara, itu pakai iya. Kok senyum-senyum dan langsung ketawa? Apa bedanya? Terus kepengen ke mall nih, udah ada yang ngerancang nih, ya dan ntar ke mall deh, bukan ke Aion tapi ke Aion, gitu ya. Aion itu waktu yang panjang, waktu yang tanpa batas, mulai dari penciptaan sampai kedatangan Yesus. Itu Aion, seret gitu ya. Itu waktu yang panjang sekali. Nah, kemudian Kronos, ya. Kronos, saudara sering mendengar kronologi, ya? Apa itu kronologi? Urutan-urutan kejadian, ya, urutan waktu kejadian yang terjadinya ini. Nah, itu saudaraku. Jadi kronos itu adalah waktu yang berjalan linier, ya, waktu yang bisa diukur secara kuantitatif. Jadi jelas itu waktu yang bisa diukur, hari, bulan, tahun, minggu, ya itu waktu yang kualitatif. Jadi bisa diukur. Tapi ada lagi satu, yaitu kairos. Kairos. Kairos ini momen yang berkualitas dan bermakna khusus. Itu kairos. Waktu yang punya makna khusus dalam perjalanan hidup. Istimewa deh waktu itu. Nah, saudara, coba saya tidak memberi contoh, saudara coba beri contoh yang dibilang kairos. Intinya dia waktu yang berkualitas, waktu Tuhan untuk saya. Saya pancing deh, Bapak Ibu coba di mana waktu kairosmu yang pernah dilewati? Ibadah. Waktu Tuhan untuk saya. Apalagi yang sangat berkesan, khusus. Masing-masing kita punya kairos. Tuhan menentukan yang terbaik untuk saya dan saudara. Dan waktu kita mengalami itu namanya kairos. Nah, dalam peristiwa di Kana ini, inilah kairos bagi Yesus. Yesus tahu waktu yang tepat untuk menolong keluarga yang sedang mengadakan pesta ini, sehingga ia mengadakan mujizat. Saudara, kairos itu harus segera direspon. Kalau nggak direspon, nggak ditangkap, dia lewat, nggak bisa diulangi lagi. Ya. Jadi jangan sampai lewat. Ya, kita harus peka terhadap waktu Tuhan. Memang kita menunggu waktu Tuhan, tapi jangan sampai lewat. Begitu dia ada di depan kita, tangkap, berserah diri. Dan kita akan mengalami waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Puji Tuhan. Yesus tahu waktu yang tepat untuk memperkenalkan diri kepada publik. Itu sebabnya di tengah keramaian itu, dia membuat mujizat. Yang kedua ada cara Tuhan. Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong. Kali ini Tuhan menolong dengan mengadakan anggur hanya dari air saja. Nah, caranya dengan membuat mujizat. Lalu air berubah menjadi anggur. Kita ingat cara ini hanya Yesus lakukan satu kali. Dan kalau kita lihat Yesus melakukan tuh macam-macam caranya, saudaraku. Satu kali Yesus menyembuhkan orang buta dengan hanya engkau sembuh dan langsung bisa melihat. Tapi lain kali bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta? Ya? Pakai tangan apa? Pakai jorok, saudaraku. Dia ngeludah, cuh. Terus gini-giniin, mainan ludah.
Jadi kalau ada anak saudara mainan ludah, enggak jangan diterusin. Dia meludah langsung dimainin begitu, dimainin. Diambil terus ditaruh di mata dan melihat, saudaraku. Tuhan Yesus punya banyak cara, bukan satu cara. Dan kita jangan tiru-tiru, Yesus itu menyembuhkan dengan ngeludah gitu. Sampai sekarang saya belum pernah dengar orang yang pendeta yang melakukan seperti itu, saya belum pernah dengar gitu. Karena memang jangan ikut-ikutan gitu. Jangan ikut-ikutan, walaupun ketika ada pendeta melakukan sesuatu dan pendeta lain ikutan ada gitu ya. Tapi jangan, karena Yesus sendiri melakukan dengan banyak cara. Berbeda satu dengan yang lain. Dia lakukan itu. Jadi ingat, Tuhan punya banyak cara. Jangan juga saudara nanti sampai di rumah, caranya begini. Saudara nggak punya beras, ambil pasir, tuang di tempat beras. Gitu. Saya tanya saudara, ini serius ini. Ini perdebatan di teologi. Yang jadi anggur seluruh yang di tempayan atau yang dicedok saja? Ya? Yang mana? Nah, jadi saya kasih tahu saudara di teologi itu di belajar Alkitab itu sampai gitu tuh dipersoalkan, diperdebatkan dan tidak pernah selesai. Iya. Ayo, yang jadi anggur itu yang dicedok saja atau seluruh di tempayan itu jadi anggur? Ya. Jadi sisanya nanti jadi tetap air biasa. Ya. Jadi sampai sekarang tetap ada dua kubu, saudaraku. Yang dicedok saja yang jadi anggur. Yang di sana tetap air biasa. Ya. Terserah saudara mau yakin yang mana. Yang penting pertolongan Tuhan terjadi. Iya. Kan gak ada saksinya sampai sekarang. Tapi saya kasih tahu saudara, kadang-kadang hal-hal seperti itu kan jadi rumit ya. Jadi rumit. Jadi bisa jadi yang dicedok saja. Tapi bisa jadi semua itu jadi anggur. Waktu pesta selesai, anggurnya yang masih tersisa di tempayan-tempayan itu bukan air biasa lagi tapi anggur. Kalau saya punya keyakinan seperti itu. Ya kalau saya gitu ya. Tapi beda dengan Ibu di Sarfat. Ya, kosong terus, hanya waktu ngambil ada. Nah, beda lagi kan? Cara Tuhan itu macam-macam, saudaraku. Cara Tuhan macam-macam. Jadi saudaraku, tempayan itu ternyata adalah ditulis tadi tempayan pembasuhan, bukan tempayan penyimpanan anggur, bukan. Tempayan pembasuhan tuh kalau orang Yahudi di depan rumah itu, ya kalau kita ada wastafel di depan ya, jadi orang masuk itu harus cuci tangan, cuci kaki. Lalu dilanjutkan oleh tetangga kita cuci muka, namanya. Nah itu dia, gitu namanya. Budayanya sama memang begitu. Nah kenapa harus cuci tangan, cuci kaki? Bapak Ibu, di sana itu padang pasir, orang berjalan kaki. Jadi kaki, tangan itu debu, nggak pantas masuk ke rumah dengan kaki, tangan berdebu. Jadi harus cuci tangan dulu. Nah, saudara bisa, kan nggak ada keran begini. Jadi tempat cuci tangan itu besar. Nah, tempayan itu saya sudah terjemahkan atau disimpelkan saja. Kalau Alkitab bilang kan isinya 2-3 buyung. Nah, kalau diliterkan isinya 100 liter sampai 800 liter. Ya, 90 sekian sampai 140 sekian. Saya bulatkan aja lah untuk pemahaman umum ya. 100 sampai 150 liter. Saudara tahu galon biru-biru itu ya, isi air ya. Nah kira-kira yang 100 sampai 150 liter itu gede nggak sih? Besar ya? Kalau 1 galon itu isi anggur, kita semua minum, cukup nggak?
Ya paling cuman berkurang segini gitu ya. Berkurang dikit aja. Nah itu ada 6. Ada 6. Itu diisi semua dan kemudian air di sana jadi anggur. Jadi tersedialah kira-kira 600 sampai 900 liter. Nah, saudara di atas rumah itu ada yang oren-oren. Ya, paling itu di tempat saudara kalau ada itu 200 liter lah itu paling. Kita nggak pernah naruh di atas 1000 liter. Enggak. 1000 liter itu banyak gitu ya. Nah, kira-kira itu 900 liter sampai itu anggur. Saudaraku. Jadi, saudaraku, cukup untuk tamu-tamu, bahkan sangat mungkin sampai pesta selesai, bahkan masih lebih lagi. Kalau Tuhan sudah memberkati, pasti berlimpah. Amin. Jadi yang ada di sana, yang lebihnya yang ada di tempayan, itu anggur pasti. Karena Tuhan nggak hanya mencukupkan waktu pesta, memelihara waktu pesta, memelihara waktu senang, tidak. Tuhan memelihara seterusnya. Amin. Jadi pemahamannya seperti itu, saudaraku. Tuhan memelihara seterusnya, baik waktu senang maupun waktu susah. Masa waktu senang aja dipelihara selesai, ya jadi air lagi. Enggak. Saudara mau seperti itu? Saya tidak. Saya yakin kalau Tuhan pelihara kita waktu senang, Tuhan pelihara kita juga waktu susah. Walaupun waktu susah terus hitung berkat satu-satu untuk bikin hati senang, kan gitu ya. Gitu ya. Tapi Tuhan tetap pelihara kan? Tuhan pelihara dalam segala keadaan hidup kita. Puji nama Tuhan. Tujuan mujizat itu, tujuannya saudaraku. Tujuan mujizat air menjadi anggur untuk membuktikan keilahian Yesus. Ditulis di sana, ia menyatakan kemuliaannya. Jadi saudaraku, jika terjadi mujizat, ingat, itu Allah hadir dan Allah itu mulia. Amin. Allah hadir, Allah mulia. Itu jadi pengalaman kita dan kita akan mengalami terus. Allah hadir, ada mujizat, Allah dimuliakan. Allah hadir, ada mujizat, Allah dimuliakan, dan itu terus terjadi. Selama ini masyarakat hanya tahu bahwa Yesus adalah anak Yusuf, anak Maria, yang sering membantu masyarakat. Tetapi dengan kejadian di Kana itu, masyarakat mulai celik matanya. Oh, ternyata dia adalah Mesias. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan. Tujuan yang kedua adalah Yesus memperkenalkan diri kepada publik. Ya, tadi. Ya, memperkenalkan diri kepada publik. Dia bukan untuk hal-hal lain, memang untuk menolong orang yang sedang dalam kesulitan, tapi dia perkenalkan diri kepada umat Israel bahwa dia adalah Mesias. Dan ini penting, saudaraku, yang terakhir, murid-muridnya menjadi percaya. Artinya gini, saudaraku, melalui peristiwa ini murid-muridnya semakin percaya. Waktu dipanggil dia ikut Yesus pasti percaya. Tapi dengan kejadian ada mujizat air menjadi anggur, murid-murid semakin percaya. Kenapa saudara mengalami mujizat? Kenapa di gereja ini terjadi mujizat? Kenapa dalam pelayanan-pelayanan di gereja-gereja terjadi mujizat? Supaya saudara dan saya, supaya orang-orang Kristen itu semakin meningkat kepercayaannya kepada Tuhan. Supaya bertambah-tambah kepercayaannya kepada Tuhan. Memang tidak harus dengan mujizat baru bertambah kepercayaan, bertumbuh iman. Tidak harus dengan selalu mujizat. Tapi kadang-kadang ada keras kepalanya orang Kristen. Ya. Ada keras kepalanya orang Kristen dan dia tuntut Tuhan. Dan saya kasih tahu, semakin saudara menuntut, kita semakin gak dapat apa-apa. Serius. Tapi semakin kita berserah diri, semakin kita merendahkan diri, di sanalah terjadi mujizat. Amin. Karena mujizat bukan atas permintaan.
Bukan kita yang ngatur kapan Yesus harus bikin mujizat. Seperti apa mujizat itu harus terjadi. Enggak, Tuhan Yesus enggak bisa diatur. Tapi kalau kita memohon dengan kerendahan hati, berserah diri, minta Tuhan tolong, Tuhan kasih yang terbaik untuk saya dan saudara. Amin. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk saya dan saudara. Tuhan tahu cara yang terbaik untuk saudara dan saya. Tuhan tahu cara mendikikan saya dan saudara. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mujizat itu akan membuat orang percaya semakin sungguh-sungguh. Mujizat itu akan membuat saudara dan saya makin sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh setia kepada Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman. Seringkali kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan. Tapi kami tahu Tuhan hadir bersama kami dalam segala keadaan kami, dalam pergumulan kami, bahkan dalam sakit kami dan ketidakberdayaan kami, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan tahu apa yang kami perlu. Uluran tangan Tuhan pasti terjadi. Pertolongan pasti dinyatakan, mujizat pasti diberlakukan untuk kami, umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami saat kami membutuhkan Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak berlama-lama, Engkau tidak menunda-nunda. Pada saat yang tepat, pasti Tuhan nyatakan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat, berkati ya Tuhan. Mereka membutuhkan kairos dalam hidup masing-masing. Nyatakan, beri kesabaran untuk menantikan waktu Tuhan itu menjadi waktu kami, waktu anak-anak, waktu Tuhan menjadi waktu kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap kairos itu dan kami mendapat berkat dan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat dan nyatakan penyertaan sehat. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, studi, dan sepanjang minggu ini nyata penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, usaha, dagang, tambal, apa usaha apa, dan Tuhan yang berkati berlimpah, cukupkan keperluan anak-anak-Mu sehingga mereka tidak kekurangan, bahkan tidak kekurangan seluruh yang baik. Korban persembahan persepuluhan anak-anak, biar itu menyenangkan hati Tuhan, dan dari surga Tuhan balas berlimpahkan ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin kami pulang dengan selamat serta dan dilindungi kami semua. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang, esok, bahkan sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat